Hello everybody, skill bahasa di sini. Mari kita belajar bahasa Inggris. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas pengantar satu TOEFL listening, yaitu anticipating question about dialogues. Jadi kita mengantisipasi pertanyaan tentang dialognya. Intinya kita membahas mengenai dialog itu apa sih. Nah, dialog itu apa? Kita akan bahasnya di pertemuan kali ini. Nah, langsung saja. Lesson today about dialogue, the question and the answer choices, teman-teman. And the last question type and example. Ya, jadi ada 4 pembahasan dialognya, questionnya, the answer choices, question type and example. Langsung ke yang pertama, yaitu dialogs. Dialog bagian pertama dari bagian listening comprehension, teman-teman, terdiri dari dialog lesan. Jadi ada percakapan antara dua penutur, dua pembicara, dua speaker. Nah, pembicara ketiga, ada yang ketik, berarti ada 3 orang. Yang ketiga mengajukan pertanyaan tentang apa yang dikatakan atau tersirat dalam percakapan. Nah, kemudian teman-teman putuskan mana dari 4 pilihan jawaban yang tercetak di buku ujian atau tercetak atau tertulis di website atau aplikasi ya teman-teman, yang di sana pilihlah ujian untuk yang terbaik, jawaban terbaik untuk pertanyaan yang didengar. Dan kemudian tandai pilihan itu pada jawabannya, lembar jawaban atau yang ada di aplikasi. Nah, antara masing-masing dialognya ada jeda 12 detik. Jadi antara soal pertama dan soal yang lain ada jeda 12 detik untuk teman-teman berpikir atau untuk menjawab ya. Untuk menjawab itu dikasih waktu 12 detik. Nah, jumlah soal part A teman-teman ada 30. Nah, di sini di listening itu kan ada 3 part. Part A, part B, dan part C. Di part A ada 30 dialog, teman-teman. Nah, sampel itemnya, langsung ke sampel itemnya, teman-teman akan dengar, kalau di sini nanti hanya melihat saja karena kita belajar dari skripnya. Jadi skripnya langsung kita pelajari. Jadi nggak ada lesan ininya ya, nggak ada secara pengucapannya, nggak ada. Nah, di sana ada 2 speaker yang saling ngobrol, ada cewek cowok atau cowok-cowok, kebanyakan sih cewek cowok. Nah, di sini saya contohkan ada cowok dan cewek, male one. Dia bertanya, "Do you know I think leave this chair against the wall or put it somewhere else?" Nah, bisa berbentuk pertanyaan atau pernyataan, teman-teman. Di sini kebetulan sampelnya, contohnya itu pertanyaan. Apakah menurut Anda saya harus meninggalkan kursi ini di dinding atau meletakkan di tempat lain? Nah, si cewek bilang, atau pembicara kedua bilang, "Over by the window, I'd say." Nah, di dekat jendela kataku. Kan gitu ya. Jadi yang cewek bilangnya seperti itu. Nah, kemudian ada orang ketiga yang menanyakan, maksudnya apa? Biasanya seperti itu ya. Jadi orang ketiga bilang nih, "What does the woman think this man should do?" Jadi menurut wanita itu apa yang harus dilakukan si pria? Nah, jadi atau mudahnya si ceweknya bilang apa sih ke cowoknya, atau mensuggestkan, memberi masukan apa. Nah, bisa jadi seperti itu ya, tergantung nanti pertanyaannya. Jadi ini sampelnya saja. Nah, dari sana teman-teman, di jawaban nanti tertulis A,
open the window. Bravo, move the chair. Charlie, leave the room. Delta, take a seat. Nah, Alpha buka jendela, terus Bravo pindahkan kursi, Charlie tinggalkan ruangan, dan Delta duduk. Dari keempat jawaban tersebut yang cocok dengan yang dibilang si cewek apa? Itu ya, si wanita apa? Nah, the woman indicates that she thinks the man should put the chair over by window rather than leave it where it is. In other words, he should move it. Yeah, he should move it. So the best answer is therefore Bravo. Jadi intinya wanita tersebut menunjukkan bahwa menurutnya pria sebaiknya meletakkan kursi di dekat jendela daripada membiarkannya di tempatnya. Jadi memindahkan ya, dengan kata lain dia harus memindahkannya. Nah, oleh karena itu jawaban yang paling tepat adalah Bravo. Gitu ya. Jadi orang pertama N1 nanti itu orang pertama, N2 orang kedua. Maksudnya N1 male ya, cowok male. Nah, kalau F1, F2 orang pertama, orang kedua untuk female, untuk wanita. Nah, teman-teman, kenapa kok jawabannya Bravo memindahkan? Karena kalau dijawab Alpha, over by the window, di dekat jendela. Oh, pertanyaannya kan memindahkan kursi, kok malah nyuruh buka jendela? Bukan ya, bukan nyuruh membuka jendela. Atau leave the room, bukan suruh meninggalkan ruangan. Atau take a seat, duduk, bukan. Oh, pertanyaannya memindahkan kursi. Jadi dia suruh memindahkan kursi gitu ya, di dekat jendela. Oke, nah dialognya bagaimana? Dialognya sebagian besar dialog di bagian A atau part A, part A melibatkan pria dan wanita. Beberapa melibatkan dua pria atau dua wanita. Jadi kebanyakan memang hanya dua orang, bisa jadi lebih gitu ya teman-teman. Setiap pembicara biasanya berbicara satu atau dua kalimat. Banyak dialog sekitar 25% tentang segi kehidupan di Universitas Amerika. Seperti, nah jadi kehidupan sehari-hari di kampus mudahnya gitu ya. Menghadiri kelas, nah, berbicara dengan profesor, menulis makalah penelitian, mengambil tes. Nah, itu banyak dialognya, kurang lebih 25%. Dialog lainnya adalah tentang kegiatan yang lebih umum. Contoh berbelanja di toko kelontong, ya, mencari perumahan, berlibur, pergi ke pertemuan dan pesta. Nah, jadi memang 25%-nya di kampus, lainnya 75% ya secara umum. Ya bisa di rumah, bisa di sekolah, pusat perbelanjaan, terus di perpustakaan mungkin, atau di tempat yang lain. Nah, nada dialognya informal teman-teman, idiom, nama depan, kontraksi, saya tidak bisa, sering terdengar. Jadi ya nada dialog informal, idiom itu ya majas. Nah, itu juga sering terdengar, nama depan, kontraksi dan lain sebagainya itu sering diucapkan di dialog tersebut. Nah, beberapa item menguji kemampuan teman-teman memahami berbagai fungsi bahasa. Misalnya, teman-teman harus dapat menentukan apakah seorang pembicara setuju atau tidak setuju dengan pembicara lain. Atau jika salah satu pembicara menerima atau menolak yang lain tawaran pembicara. Nah, jadi gitu ya. Setuju atau tidak setuju atau menolak. Nah, menerima atau menolak. Kebanyakan nanti pertanyaannya seperti itu. Untuk dialog sudah selesai teman-teman.
kita lanjutkan ke question. Ya, yang kedua mengenai question to listen. Question, sebagian besar pertanyaan tentang dialog berfokus pada apa yang dikatakan pembicara kedua. Jadi gitu ya. Namun, biasanya perlu memahami seluruh dialog untuk memilih jawaban yang benar. Jadi teman-teman tetap harus fokus ya. Nah, fokus memahami seluruh dialog meskipun kebanyakan sih memang berfokus pada yang dikatakan orang kedua. Jadi yang bertanya, nah jawabannya, yang menjawab orang yang kedua itu yang fokusnya kebanyakan memang ke sana. Tapi hati-hati, ada juga yang kita harus mengingat orang pertama bilang apa. Jadi konteksnya harus difahami juga. Nah, misalnya dalam butir sampel tidak jelas apa yang dimaksud wanita, apa dia sedang berkata di dekat jendela. Nah, teman-teman nanti pasti mindah, oh di dekat jendela duduklah, kan bisa jadi seperti itu. Padahal tadi intinya kan memindahkan kursi. Jadi gitu. Kecuali teman-teman memahami apa yang dikatakan pria terlebih dahulu. Jadi itu ya. Jadi pahami juga konteksnya. 1 atau 2 pertanyaan di setiap tes mungkin berfokus pada apa yang dikatakan pembicara pertama. Jadi tetap harus seenggaknya teman-teman paham, oh ya gini, langsung fokus ke orang kedua. Memang kebanyakan ke sana, tapi tidak menutup kemungkinan ada yang berfokus ke orang yang pertama gitu ya. Common part A question type-nya ya, pertanyaannya biasanya gini teman-teman, kebanyakan untuk yang pertama nih, pertanyaan makna ini adalah pertanyaan yang paling umum. Sekitar 50% mereka meminta pernyataan ulang tentang apa yang dikatakan pembicara kedua atau kedua pembicara. Jadi pembicara kedua atau keduanya ya. Itu mungkin pertanyaan umum atau menanyakan apa yang dikatakan pembicara tentang beberapa topik tertentu. Mereka sering mengikuti dialog yang mengandung idiom. Nah, pertanyaannya seperti apa? Contoh, what does the man or women mean? Nah, apa yang dimaksud oleh si pria atau wanita itu? Atau pertanyaannya biasanya what do the speaker say about bla bla bla. Apa yang pembicara katakan tentang sekolahan, nah, tentang profesor. Nah, itu berarti menanyakan pertanyaan makna ya, pertanyaan makna. Nah, yang kedua biasanya pertanyaan inversi. Ini adalah pertanyaan bagian A ya, part A juga, kedua yang paling umum sekitar 20%. Jadi yang paling banyak memang what does the man mean, what do the speaker say about. Nah, itu pertanyaan paling umum 50% soalnya. Yang 20% itu pertanyaan mengenai inferensi maksud saya. Nah, jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut tidak secara langsung dinyatakan dalam dialog, tetapi dapat disimpulkan dari apa yang pembicara katakan. Pertanyaannya biasanya apa? What does the woman or man imply? Nah, apa yang pria atau wanita itu apa maksud juga ya? Atau pertanyaan lain, what can be inferred from the conversation about? Apa yang bisa disimpulkan dari percakapan tentang bla. Atau yang lain, what can be concluded from the conversation about? Apa yang dapat disimpulkan dari percakapan tentang. Nah, itu biasanya ya. Sebenarnya imply itu bukan maksud, nanti yang kebanyakan nanti ya
Ya bisa sih maksud ya, atau disingkungkan apa. Nah, pengumpulan. Yang ketiga, pertanyaan tentang saran umumnya, ya, saran umumnya. Pembicara pertama berbicara tentang sesuatu masalah, ya, suatu masalah atau meminta nasihat. Itu pembicara pertama menceritakan masalah atau minta nasihat. Pembicara kedua memberikan saran untuk memecahkan masalah. Nah, pertanyaan biasanya apa orang ketiga yang bilang? What does the woman suggest the man do? Apa yang wanita itu sarankan pada pria itu lakukan, agar pria itu lakukan. Nah, what does the man suggest they do? Apa yang pria sarankan agar mereka lakukan. Atau intinya sama ya sebenarnya, itu beda di subjek objeknya saja. Terus yang ketiga, what does the man suggest saja. Nah, bisa jadi seperti itu, apa yang disarankan wanita itu. Atau what does the woman think the man should do. Nah, ini yang berbeda nih dari tiga pertanyaan sebelumnya. Menurut wanita itu, apa yang harus dilakukan pria itu. Nah, gitu ya. Jadi intinya ini untuk memberi nasihat atau memberi saran ya, untuk memecahkan suatu masalah. Nah, pertanyaan lain biasanya seperti pertanyaan tentang tindakan di masa depan, menanyakan apa yang akan dilakukan oleh salah satu atau kedua pembicara selanjutnya, atau dalam waktu dekatnya ini mau ngapain sih gitu ya, atau apa yang akan dilakukan oleh salah satu atau keduanya. Pertanyaannya biasanya what will the man do, apa yang akan dilakukan pria itu. What will the woman do. Nah, what will they probably do next, itu berarti menanyakan apa yang akan dilakukan nanti. What are the speaker planning to do, itu juga sama ya, apa yang direncanakan para pembicara. Nah, itu pertanyaan untuk mengenai tindakan yang akan dilakukan. Atau pertanyaan mengenai topik pertanyaan ini ya, menyatakan tentang subjek dialog. Nah, pertanyaan mengenai subjek dialog, what are they talking about. Nah, apa yang mereka bicarakan, subjeknya apa atau topiknya apa sih gitu loh ya. Atau what are they discussing, apa yang mereka diskusikan. Jadi mengenai topik ini, itu subjek atau topiknya. Atau bisa juga pertanyaan mengenai opini ya. Pertanyaan tentang opini ini menanyakan bagaimana pendapat salah satu atau kedua pembicara tentang suatu topik. Nah, pertanyaannya biasanya how does the woman or woman feel about, bagaimana perasaan wanita atau pria itu tentang sesuatu itu. Atau what is their opinion of, nah, apa pendapat mereka. Nah, bisa juga pertanyaan tentang asumsi. Pertanyaan ini menanyakan apa yang dipikirkannya, pemikiran atau diasumsikan oleh pembicara kedua sebelum dia berbicara pada pembicara pertama. Biasanya pertanyaannya what had the woman assumed about, apa yang orang itu asumsikan tentang. Atau what had the woman previously assumed. Nah, itu juga sering muncul teman-teman. What had the woman previously assumed, itu apa yang wanita itu asumsikan sebelumnya. Atau pertanyaan tentang pertanyaan pembicara pertama ya, pertanyaan mengenai pertanyaan pembicara pertama membuat pernyataan. Nah, intinya pembicara pertama membuat pernyataan, pembicara kedua mengajukan pertanyaan untuk mendapatkan lebih banyak informasi. Nah, pertanyaan mengenai pertanyaan ini gitu ya. Biasanya what does the woman want to know. Nah, apa yang ingin
diketahui pria itu. Nah, jadi ya pengen tahu tentang apa itu ya pertanyaannya biasanya. Nah, bisa juga question about time. Nah, jadi pertanyaan tentang waktu ini menyatakan kapan percakapan berlangsung atau kapan peristiwa yang disebutkan pembicara dalam percakapan akan terjadi. Biasanya pertanyaannya when is the conversation taking place? Kapan pembicaraan ini berlangsung? When will the blah 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 take place? Kapan akan terjadi? Itu ya teman-teman. Atau pertanyaan question, pertanyaan tentang alasan. Nah, ini menanyakan mengapa salah satu atau kedua pembicara melakukan sesuatu. Contoh pertanyaannya biasanya why did the woman, why itu berarti menanyakan alasan. Atau pertanyaan tentang masalah. Nah, ini menanyakan beberapa masalah yang dialami oleh salah satu atau kedua pembicara. Biasanya pertanyaannya, what problem is the man having? Masalah apa yang dialami pria itu? What is the problem? Apa masalahnya? Itu sering juga muncul. Atau pertanyaan mengenai kegiatan. Nah, menanyakan apa yang sedang dilakukan salah satu atau kedua pembicara. What are the speakers probably doing? Apa yang mungkin dilakukan oleh para pembicara. Nah, dua jenis pertanyaan teman-teman yang sering ditanyakan tentang dialog di masa lalu jarang atau tidak pernah ditanyakan dalam tes format baru. Itu ya teman-teman. Ini adalah pertanyaan lokasi di mana percakapan itu mungkin terjadi dan pertanyaan pekerjaan. Nah, apa pekerjaan pria itu? Siapa pria itu? Nah, itu sudah jarang sekali ditanyakan. Begitu pula pertanyaan tempat ya. Nah, kalau di part A, tapi kalau di part B bisa jadi masih ya, part C juga. Nah, sudah selesai mengenai the question. Sekarang kita lanjut ke the answer choices. Nah, jawabannya nih yang kita jawab. Nah, keempat pilihan jawaban teman-teman adalah jawaban logis untuk pertanyaan, tetapi hanya satu kunci yang benar menurut dialog. Namun, seperti di semua bagian TOEFL, tidak semua pilihan jawaban sama menariknya. Teman-teman sering dapat menghilangkan satu atau dua pilihan dengan mudah, meskipun teman-teman tidak yakin jawaban mana yang benar sehingga membuat tebakan yang lebih baik. Jawaban yang benar jarang dinyatakan kata demi kata oleh salah satu pembicara. Jawaban yang benar sering mengandung sinonim, kata dengan arti yang sama. Ya, jadi persamaan kata untuk kata-kata dalam dialog dan menggunakan struktur kalimat yang berbeda itu biasanya ya. Secara tata bahasa ada 3 jenis pilihan jawaban. Yang pertama complete sentence. Nah, biasanya sekitar 75%, ya, kalimat lengkap itu sekitar 75%. Incomplete sentence biasanya usually beginning with verb form. Nah, most often the simple form of the verb. Jadi verb 1 itu biasanya 20%. Atau short noun or prepositional phrase. Nah, kata benda pendek atau frasa si preposition ya. Frasa kata benda atau frasa kata depan. Nah, itu biasanya. Nah, bentuk pilihan jawaban terkadang dapat membantu teman-teman menebak apa pertanyaannya, dan karenanya teman-teman dapat memfokuskan pendengaran teman-teman. Nah, selesai sudah listen to the about dialog, the question, dan the answer choicesnya. Nah, tinggal yang terakhir mengenai question type and example. Ya,
langsung saja kita bahas question and example. Nah, pertanyaannya nggak jauh-jauh dari yang tadi ya teman-teman, yang ada di question type. Contohnya nih, meaning question. Yang tadi yang pertama ada what does the woman and the man mean. Nah, itu ya. What does the man mean, itu jadi menanyakan maksud dari si percakapan dari orang pertama. Nah, kebanyakan seperti itu. Jawabannya biasanya complete sentence ya. Jawabannya complete sentence teman-teman. He prefers coffee to tea. Nah, he'd like some lemon in his tea. Jadi kalau what does the man mean itu kebanyakan ya complete sentence, kalimat lengkap. Nah, yang kedua, question about inference, tentang inferensi tadi. Pertanyaannya ada what does the woman imply about the article. Jadi kalau ada imply, terus ada invert, nah itu tadi jawabannya ya kebanyakan complete sentence. Contoh complete sentence-nya sebagaimana, she will probably read it today. Nah itu kan lengkap subject verb-nya ya. Atau yang bravo, she wasn't able to find it in the library. Nah intinya kalau ada pertanyaan what does the woman imply, itu kebanyakan jawabannya complete sentence. Pertanyaan suggestion juga sama, saran ya. What does the woman suggest? What does the man suggest? Nah itu kalau yang suggest itu incomplete. Nah biasanya ya namanya saran ya langsung untuk dia memberikan perintah atau saran. Nah, contohnya kalimatnya bagaimana? Call his cousin. Nah telepon dia, buka pintunya. Take his cousin home. Taking a bus to campus. Walking to class. Nah kebanyakan memang verb 1 ya, atau bisa juga verb ing. Jadi seperti ini. Nah kebanyakan kalau yang what does the woman suggest John do, itu berarti yang verb 1. Tapi kalau hanya suggest biasanya verb ing. Tapi nggak masalah teman-teman, intinya langsung di depannya verb ada verb, tapi biasanya semuanya sama ya teman-teman. Jadi sesuaikan mana perintahnya. Nah dan ketahui topiknya. Question about future action. Nah pertanyaan antara tindakan di masa depan. What will the speaker probably do next? Itu berarti kebanyakan juga incomplete sentence beginning with simple form of verb. Park their car, get some gasoline. Nah langsung sama, sebenarnya mirip jawabannya dengan si suggest tadi ya, secara tatanan kalimatnya. Nah kalau topik question mengenai topik ya, topic question, what are the speaker discussing? Nah biasanya noun phrase atau prepositional phrase. The man's new schedule, the homework assignment. Jadi kayak judul berita atau bagaimana itu ya kalau yang di menanyakan topik. Nah tapi kebanyakan memang yang muncul di TOEFL terutama part A itu yang pertama, pertanyaan tentang maksud, what does the man mean, itu yang paling banyak, hampir 50%. Dari 30 pertanyaan 50%-nya what does the man mean. Nah yang lainnya nanti ya bisa jadi 2, bisa jadi 1, bisa jadi nggak ada. Nah itu untuk question type-nya. Nah lainnya tentang opinion juga ya, tadi kan banyak tentang opinion teman-teman. Pertanyaannya what was the opinion of the play. Nah itu complete sentence atau adjective phrase juga bisa sebenarnya ya. Question about assumption. What had the man assumed about Katie? Nah, complete sentence. Often containing the auxiliary verb would
or had. Nah, biasanya itu kalau yang asumsi had atau would. Kalau semuanya ada would had ya itu berarti pahami juga konteksnya. Kalau hanya would had-nya satu biasa jadi jawabannya ke sana. Jadi untuk triknya, question about question, nah, menanyakan tentang question juga nih. What does the woman ask about Professor Tolbert? Biasanya jawabannya incomplete sentence ya teman-teman, beginning with the word if or one ya, if or one of the question word ya, we have question or noun phrase. If, contohnya ya, if she is still in her office, bravo, where her office is, nah its location. Nah kalau pertanyaannya nanti question to question, bisa jadi kalau pertanyaannya ask tadi, kalau yang what does the woman ask about the professor biasanya pakai question word, tapi kalau yang langsung, kalau yang satunya biasanya what does the woman ask about the department store, bisa juga maksud saya intinya ya, itu semuanya sih intinya bisa pakai question word atau noun phrase. Nah itu saja wis. Nah kalau yang time, when will the man play the piano, nah jadi waktunya teman-teman, noon, yesterday, before the ceremony. Nah itu kalau ada when ya jawabannya waktu saja, itu cukup mudah. Kalau pertanyaannya mengenai reason, why did Jerry miss the party, complete sentence or incomplete, jadi dua-duanya bisa ya, beginning with infinitive kalau yang incomplete-nya. Kalau complete-nya bagaimana? What did, pertanyaannya bisa what did Jerry miss the party or why did Linda talk to Professor Delgado. Nah jawabannya bisa complete sentence, he didn't receive an information, he had other plans for the evening. Nah itu intinya complete sentence. Atau incomplete with two infinitive, to ask him about the grade, to explain why she missed class. Nah itu kalau untuk reason ya, alasan. Kalau questionnya tentang problem, masalah, what problem did the man have, complete sentence jawabannya, he didn't bring enough money for the tickets, atau there were no tickets available. Atau pertanyaan mengenai activity, nah aktivitas ya, what are they probably doing, biasanya incomplete sentence beginning with stopping teman-teman, buying groceries, cooking breakfast. Nah itu jawabannya seperti itu ya, bukan opsinya ya ini ya, tapi bentuk jawabannya seperti itu. Nah teman-teman, penulis tes ya terkadang membuat lebih sulit untuk memilih jawaban yang benar dengan menggunakan kata-kata yang mirip, homonim, kata-kata dengan kata banyak arti, dan teknik lainnya. Teman-teman akan berlatih menghindari jebakan ini di bagian panduan di bawah ini ya. Pertama, be familiar with the direct for part A. Nah, pahami petunjuk untuk bagian A. Yang kedua, remember that the answer for the question is generally contained in what the second speaker says. Nah, ingat bahwa jawaban pertanyaan umumnya terkandung dalam apa yang dikatakan pembicara kedua. Yang ketiga, if you are not sure of the answer, eliminate as many answer choices as you can. Nah, jika teman-teman tidak yakin dengan jawabannya, hilangkan sebanyak mungkin pilihan jawaban. Yang keempat, after you have chosen an answer, use the remaining time to preview the choices for the next. If the answer choice are long, just skim over them quickly. Try to anticipate what the question will be by the form of the answer choices.
Setelah teman-teman memilih jawaban, gunakan waktu yang tersisa untuk meninjau pilihan item berikutnya. Jika pilihan jawabannya panjang, lewati saja dengan cepat. Cobalah untuk mengantisipasi pertanyaan apa yang akan muncul dalam bentuk pilihan jawaban. Yang kelima, if you don't understand all of part of question, guess and go on. Jika teman-teman tidak memahami semua atau bagian percakapan, tebak dan lanjutkan saja. Jadi jangan ditinggalkan kosong. Tidak ada pengurangan nilai. Ya teman-teman. Nah, lesson today about dialogue finish, the question finish, the answer choice is finish, question type and example finish. Thanks for watching.